Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya kawan-kawan? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Kembali lagi dengan saya, Ipul Tea. Baik, kawan-kawan, pada video kali ini saya akan memberikan kembali inspirasi usahanya, yaitu inspirasi pada video kali ini adalah bengkel las, kawan-kawan. Nah, jadi bengkel las ini saya sudah buka kira-kira 4 tahun yang lalu, kawan-kawan. Jadi ceritanya waktu itu saya masih tinggal di perumahan Grand Permata Sepatan, kawan-kawan, di daerah Kabupaten Tangerang, kawan-kawan. Nah, kebetulan di samping rumah saya itu jadi ada saudaranya lagi kebetulan pindah tinggal di situ, kawan-kawan. Nah, kemudian ketika saya main ke sana di perumahan itu ketemu dengan beliau, namanya Pak Deden, kawan-kawan. Nah, singkat cerita kita ngobrol, terus dia bilang ke saya, "Pak, kenapa tidak buka bengkel las aja, Pak?" Itu kata dia. Terus saya bilang, "Emang Bapak bisa ngelas?" Kata saya, "Bisa, Pak. Saya sudah lama ngelas. Nah, kebetulan saya kerja di Jakarta. Pulang perginya lumayan jauh," kata dia, "kalau dari Sepatan." Ya udah. Akhirnya dia mengajak saya, "Udah Pak, buka bengkel las aja," kata dia. "Nanti saya yang mengerjakannya," seperti itu. Akhirnya setelah kita diskusi, ngobrol-ngobrol, ya udahlah, bismillah, saya buka bengkel las. Waktu itu saya buka dengan modal hanya berapa, kawan-kawan? Hanya Rp1.500.000, kawan-kawan. Itu sudah jalan bengkel las. Apa aja yang harus dibeli di waktu itu dengan modal hanya 1.500.000, kawan-kawan? Jadi pertama saya beli inverternya, kawan-kawan, atau trapolasnya itu, kawan-kawan. Saya beli waktu itu 950.000, kawan-kawan. Itu inverternya itu yang 900 watt, kawan-kawan. Tuh. Untuk satu. Kemudian saya beli bor tangan satu. Waktu itu saya beli second, kawan-kawan, kena 200.000. Itu kalau kita bilang untuk di Tangerang ini di Asem, kawan-kawan, jembatan setelah Robinson. Nah, itu kan ada dulu Asem dibilangnya ya, tempat jual barang-barang bekas itu yang second. Nah, itu saya waktu itu masih kena 200.000, kawan-kawan. Kemudian gerinda potong kawan-kawan, yang pegang itu. Nah, itu sama, kena itu murahan, kena nggak nyampe 200 waktu itu, karena saya beli sekalian dua kan ya. Nah, itu, kawan-kawan. Jadi saya waktu itu beli second dulu, bornya second, gerinda tangannya yang buat motong itu second, kawan-kawan. Nah, singkat cerita kita mulai buka dah. Bismillah. Alhamdulillahnya itu langsung ada kalau dibilang konsumen lah ya. Konsumen saya pertama kali yaitu bos saya, kawan-kawan. Namanya Ibu Yunita Bayu, bersama suaminya Bapak Pani. Nah, itu konsumen pertama saya itu, kawan-kawan. Jadi saya tidak lupa itu. Dia pasang kanopi rumahnya itu, ukuran lebarnya 6 meter, belakangnya kalau nggak salah 4 meter, kawan-kawan. 6 kali 4 jadi 24 meter, kawan-kawan. Waktu itu saya kasih harga 400.000 kalau nggak salah. Atasnya pakai Alderon, kawan-kawan. Nah, itu. Nah, setelah dapat konsumen, baru saya tambahkan peralatan. Baru saya beli cuttingnya itu, resibonnya itu yang besarnya itu
Nah itu baru saya beli, itu harganya 1 juta rupiah pas itu kawan-kawan. Nah ternyata untuk sekarang ini kalau kita lihat-lihat di toko online itu harganya justru lebih murah-murah kawan-kawan dibandingkan harga dulu. Itu setelah saya lihat-lihat, oh semacam kayak gerinda tangan atau bor itu harganya malah di bawah 200 sudah ada kawan-kawan yang baru itu. Kayak untuk inverternya itu justru lebih murah lagi, ada yang harga 700, ada yang 450, saya lihat masih ada itu kawan-kawan. Nah jadi gitu kawan-kawan. Nah selanjutnya itu biar menarik konsumen, saya berikan keringanan kawan-kawan kepada konsumen saya itu. Akhirnya kawan-kawan di pabrik saya itu saya dekati, karena mereka rata-rata perumahan baru ambil. Ya udah saya deketin, kita diskusi, ngobrol. Ya akhirnya satu mau semua pada masang kawan-kawan. Itu caranya dengan saya berikan keringanan dengan cara soft cash kalau dibilang. Jadi dia bayar cash tapi dicicil gitu. Jadi misalnya saya cicil aja Pak 3 kali gitu. 3 kali ya, kalau 3 kali di sini berarti kalau di pabrik saya berarti 3 bulan kawan-kawan. Karena 3 kali ini 3 kali gajian gitu. Jadi tapi harga tetap saya kasih harga cash kawan-kawan. Enggak saya kasih, biasanya kan orang kalau misalnya ngutang atau bukan, jangan ngutang lah bahasanya, kredit lah istilahnya kan biasanya harganya ditaikin ya. Kalau saya enggak. Nah akhirnya dari situ dah banyak dah akhirnya terus berjalan sampai sekarang alhamdulillah kawan-kawan. Nah pada saat pandemi gini memang pesanan terus terang kurang, tapi saya ambil lagi langkah, yaitu apa, saya buat dalam bentuk lain kawan-kawan, seperti ada rak bunga saya buat jemuran, saya buat ranjang 2 tingkat tuh ada kawan-kawan yang ukuran nomor 4 itu kan ya. Kalau di perumahan kan misalnya anaknya ada 2 ada 3 nggak muat, dia beli itu jadi kawan-kawan. Jadi alhamdulillah terus berjalan. Karyawan ada 2, tukangnya 1, kenainya 1 kawan-kawan. Nah seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk modal pertama waktu itu saya jalan dengan 1.500.000 kawan-kawan. Pasti ada yang bilang, terus buat modal bahannya gimana? Ya saya untuk belanjanya dana pertama itu ya saya minta sama konsumen. Makanya saya biasanya misalnya cicil 3 kali atau 4 kali, tapi pertama saya kasih dananya dulu kata saya, dan mereka setuju. Seperti itu kawan-kawan. Nah buat kawan-kawan yang belum kepikiran mau usaha apa, bisa dicoba kawan-kawan, buka bengkel las. Atau kawan-kawan mau buka sendiri, bisa kawan-kawan. Jadi caranya kawan-kawan ikut pelatihan di kelurahan itu kan sekarang, atau di kecamatan itu buka, sekarang udah banyak kawan-kawan buka pelatihan seperti menjahit, kemudian bengkel las, ada tata boga, banyak kawan-kawan. Itu memang sudah program dari pemerintah, jadi bisa diikuti, bisa dicoba kawan-kawan. Jadi nanti misalnya kalau misalnya masih belum pede lah istilahnya, ya kawan-kawan bikin yang jangan langsung ke rumah orang dulu lah istilahnya, bikin dulu di rumah sendiri, buat rumah sendiri. Misalnya jemuran gitu kan, jemuran. Saya juga sama gitu kan kawan, saya sekali bikin jemuran misalnya langsung bikin 7 set, bikin 7, sudah biasa tetangga dulu kita tawarkan kawan-kawan, tetangga habis nih udah. Kemarin pandemi bikin pot bunga, karena kan kemarin pandemi itu bunga sedang main lah istilahnya, lagi rame gitu. Jadi saya bikin pajangan-pajangannya yang buat tempat
rak bunga itu kawan-kawan. Nah, untuk rak bunganya waktu itu saya jual 300.000 kawan-kawan. 300.000 itu kalau satu, kalau misalnya dua ya dikurangin, tidak nyampe 300.000. Dan biasanya itu saya antar kawan-kawan sampai tempat tuh harga segitu kawan-kawan. Dan alhamdulillah sudah banyak, lebih dari 20 set kalau tidak salah itu kawan-kawan. Nah, buat kawan-kawan yang belum kepikiran mau usaha apa, nah bisa dicoba kawan-kawan dengan membuka bengkel las. Dan tetap tempatnya itu di rumah kawan-kawan, karena modalnya kita dengan modal sekecil tapi kita bisa jalan. Dan itu saya tempatnya itu, workshopnya itu di rumah kawan-kawan, seperti itu kawan-kawan. Nah, silakan dipikirkan, nggak perlu kita punya skill ya kan, kita bisa mempekerjakan orang kawan-kawan, seperti itu. Baik, boleh dipilih, terserah mau gajian sistemnya harian atau bagi hasil bisa, atau sistem borongan per meter kawan-kawan, silahkan, itu bisa diatur, bisa dibicarakan kawan-kawan. Yang penting usaha jalan kawan-kawan, dan tidak perlu takut kawan-kawan. Kemudian ada juga yang nanya, Bang, usaha apa sih yang bagus buat saya? Saya bingung, saya punya usaha mau ini tapi belum ada kepikiran gitu. Saya paling bilang ke kawan-kawan yang nanya ke saya, usaha yang bagus itu adalah usaha yang langsung kamu buka. Begitu kawan-kawan. Itu kalau tidak salah perkataan dari Bob Sadino. Bob Sadino mengajarkan seperti itu. Jadi usaha yang bagus adalah usaha yang segera dibuka. Jangan hanya dibayang-bayangin saja, cuma diangan-anganin saja tapi nggak dibuka-buka, ya nggak jadi kawan-kawan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Demikian kawan-kawan dari saya Ipul Tea, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!